Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nurmailianti Maulida, Prodi Teknologi Informasi semester 2. Pada video kali ini, aku ingin membahas tugas Sistem Informasi Manajemen mengenai IT Research Topic, dan pada industri sektor, aku memilih healthcare, dan pada teknologi organization people, aku memilih communication. Kenapa aku memilih healthcare? Nah, healthcare atau kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan juga merupakan hal yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa kesehatan, manusia tidak bisa beraktivitas dan bekerja. Saat sakit baru sangat terasa arti penting kesehatan bagi seseorang. Oleh sebab itu, sangat penting menjaga kesehatan yang sudah kita miliki. Maka dari itu, setiap saat kita harus memiliki pola hidup sehat untuk menjaga tubuh ini. Selanjutnya yaitu penunjangnya communication atau komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi apapun. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Dan saya pikir dua hal yang healthcare dan communication itu digabungkan menjadi satu, bermanfaat bagi kalangan orang banyak. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu review jurnal 2 tahun terakhir sesuai topik yang telah dipilih. Jurnal yang pertama berjudul Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan. Metode yang dilakukan pada jurnal ini yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan penyajian data dan hasil sebagai berikut. Dapat mengetahui tentang bagaimana pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Dan rangkuman dari jurnal tersebut ialah dalam pelaksanaannya, sistem rujukan berjenjang mengatur kelimpahan tugas secara timbal balik vertikal maupun horizontal. Sistem rujukan berjenjang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Nah, jurnal yang kedua yaitu Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan ialah kualitatif yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Pandi Jiptono tahun 1995. Penyajian data dan hasilnya yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Puskesmas Tompaso Baru, dan hasil penelitian kurang memuaskan karena penelitian tersebut tidak berjalan secara optimal. Rangkuman dari jurnal tersebut ialah ketepatan waktu di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tompaso Baru masih ada dikeluhkan masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan petugas. Pada indikator kenyamanan dalam memperoleh layanan di Pusat Kesehatan Kecamatan Tompaso Baru dinilai belum baik, karena tempat parkir yang susah dan fasilitas tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah pasien. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Komunikasi Kesehatan di Era Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penyajian data dan hasil dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, memberitahukan serta menjelaskan seputar COVID-19. Hasil penelitian diperoleh bahwa keterbatasan ekonomi membuat para subjek tidak begitu peduli tentang COVID-19 karena menganggap wabah COVID tidak berbahaya. Lalu rangkuman dari jurnal tersebut ialah komunikasi kesehatan sebetulnya belum berhasil menjangkau pemahaman masyarakat dengan kondisi tertentu, yaitu di mana masyarakatnya bermasalah secara ekonomi dan memiliki pengetahuan rendah. Jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, yaitu melakukan penelitian terhadap kenyataan-kenyataan yang tengah berlangsung yang merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi sesuai dengan pendapat Komariah tahun 2012. Penyajian data dan hasilnya dilakukan dengan mengimplementasikan hasil analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu dapat mengetahui besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Rangkuman dari jurnal tersebut ialah implementasi kebijakan jaminan kesehatan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah cukup berjalan dengan optimal. Jurnal yang terakhir yaitu analisis perilaku masyarakat pedesaan terhadap asuransi kesehatan nasional dalam perspektif komunikasi kesehatan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode melalui desain studi kasus instrumental. Penelitian ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara. Penyajian data dan hasilnya dilakukan dengan mewawancarai secara langsung subjek yang menjadi pokok bahasan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat peserta JKN merasa rugi jika membayar iuran BPJS tetapi tidak pernah terpakai. Rangkuman dari jurnal tersebut ialah rendahnya health literacy yang terjadi pada masyarakat di Desa Boro, Kabupaten Tulung Agung, mengakibatkan pada rendahnya pengetahuan masyarakat pada asuransi kesehatan nasional JKN KIS. Selanjutnya ada pembahasan yaitu review 5 aplikasi sejenis. Aplikasi yang pertama yaitu Halodoc. Kekurangan dari aplikasi tersebut ialah waktu konsultasi yang dibatasi, dan saat ingin melakukan orderan melalui Halodoc, orderan tiba-tiba bisa langsung dibatalkan padahal sudah melakukan pembayaran. Aplikasi yang kedua yaitu Alodokter. Kekurangannya yaitu adanya penipuan nomor yang mengatasnamakan Alodokter. Aplikasi yang ketiga yaitu Kimia Farma Mobile. Kekurangannya saat ingin mendaftar akun diminta kode verifikasi yang dikirim ke email ataupun nomor handphone, tetapi tidak juga dikirim padahal sudah mencoba beberapa kali. Dan batas pembayaran terlalu mepet. Aplikasi yang keempat yaitu Good Doctor. Kekurangannya tidak dapat melakukan pergantian nama pada akun profil dan responnya sedikit lambat. Aplikasi yang kelima yaitu K24 Klik. Kekurangannya yaitu biaya ongkos kirim yang berubah-ubah dan membatalkan pesanan tanpa konfirmasi dari customer. Dan aplikasi bisa keluar sendiri secara tiba-tiba. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi yang ingin dibuat. Aplikasi ini bernama TanyaDoc. Deskripsi pada aplikasi TanyaDoc ialah dapat mengetahui seputar kesehatan dan penyakit serta gejala dari penyakit yang dialami. Kita dapat melakukan konsultasi secara online 1x24 jam dengan dokter yang sesuai dengan bidangnya, serta kita dapat memesan obat sesuai saran dari dokter. Keunggulan dari aplikasi TanyaDoc ialah 1. Waktu konsultasi yang tidak dibatasi sehingga dapat berkonsultasi kapanpun. 2. Pembayaran konsultasi dan pembayaran obat dapat dibayar melalui rekening, COD, dan dompet digital lainnya seperti Oppo, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Pengecualian kalau konsultasi harus dibayar melalui online. Dan yang ketiga yaitu tidak ada penipuan nomor yang mengatasnamakan TanyaDoc. 4. Batas pembayaran memiliki tenggat waktu yang lebih lama dibandingkan aplikasi yang lain. 5. Dapat melakukan pergantian profil kapanpun. 6. Berespon cepat. 7. Sistem pengantaran obat tergantung pada wilayah customer. Apabila berada di luar pulau, maka akan dikirim melalui ekspedisi pengiriman. Dan apabila customer berada pada wilayah yang dekat, bisa dikirim melalui ojek online dan sejenisnya. Dan yang terakhir, biaya ongkos kirim relatif rendah tergantung pada domisili customer. Kelemahan aplikasi TanyaDoc ialah yang pertama, tidak dapat menjangkau daerah terpencil. Yang kedua, tidak dapat menjawab pasti segala pertanyaan yang diajukan. Dan yang ketiga, jumlah dokter yang masih sedikit.
Pembahasan yang selanjutnya mengenai proses bisnis plan komponen. Di sini ada visi misi dari aplikasi Tanya Dok ialah visi menjadikan aplikasi seputar kesehatan yang berguna dan membantu masyarakat dengan baik. Misinya yang pertama membantu masyarakat dalam mengatasi segala keluhan penyakit dan untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari rumah sakit untuk melakukan konsultasi secara online. Prioritas aplikasi ini diperuntukkan pada masyarakat yang terkendala transportasi dan jarak. Selanjutnya ada analisis industri. Struktur yang akan dibangun atau diterapkan pada aplikasi Tanya Dok ialah dengan mempromosikan aplikasi melalui media sosial dan aplikasi yang sering digunakan para pengguna gadget. Dan dengan menggiring opini yang baik agar masyarakat tertarik untuk mencoba menginstal dan menggunakan aplikasi ini, serta mendorong masyarakat agar merekomendasikan aplikasi kepada orang sekitar seperti kerabat, keluarga, dan teman dekat. Target pasar dan bagaimana pemasarannya. Target pasar aplikasi ini ialah kaum milenial, masyarakat yang sibuk yang tidak memiliki waktu lebih untuk pergi ke dokter secara langsung, ibu-ibu rumah tangga, serta lansia. Cara pemasarannya dengan media iklan melalui media sosial serta aplikasi tertentu, dan juga melalui kode referral. Target pengguna yaitu yang pertama untuk kaum milenial, dan yang kedua untuk masyarakat yang sibuk dan tak sempat pergi ke dokter secara langsung. Usia yang digunakan aplikasi ini dari 15 tahun dan seterusnya yang memiliki gadget dan memahami cara pengoperasiannya. Gender aplikasi ini bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu status ekonomi. Aplikasi ini dapat diakses masyarakat dari golongan bawah sampai atas. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada S, strength atau kekuatan. Yang pertama, waktu konsultasi yang tidak dibatasi sehingga dapat berkonsultasi kapanpun. Yang kedua, pembayaran konsultasi dan pembayaran obat dapat dibayar melalui rekening, COD, dan dompet digital lainnya. Yang ketiga, tidak ada penipuan nomor yang mengatasnamakan Tanya Dok. Dan yang keempat, batas pembayaran memiliki tenggat waktu yang lebih lama dibandingkan aplikasi yang lain. Kelima, dapat melakukan pergantian profil kapanpun. Dan yang keenam, responnya cepat. Selanjutnya ada W atau weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menjangkau daerah terpencil. Kedua, tidak dapat menjawab pasti segala pertanyaan yang diajukan. Dan yang ketiga, jumlah dokter yang masih sedikit. Selanjutnya ada O, opportunities atau peluang. Yang pertama, mendapat bintang 5 pada Play Store dan App Store. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan dokter dan rumah sakit. Dan yang ketiga, memiliki biaya konsultasi yang terjangkau. Selanjutnya ada T, threats atau ancaman. Yang pertama, kurang terkenalnya aplikasi sehingga masih sedikit pengguna yang memakai aplikasi Tanya Dok dan minim jaringan di tempat terpencil. Selanjutnya yaitu bantuan atau dorongan dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, membantu mengurangi angka kematian akibat ketidaktahuan terhadap penyakit yang diderita. Dan yang kedua, membantu memberikan obat yang tepat dengan penyakit yang dialami. Selanjutnya ada hambatan dalam mencapai tujuan, yaitu bisa saja terjadi ketidakpahaman komunikasi antara dokter dan pengguna. Lalu ada sifat lingkungan sekitar dari luar, yaitu memiliki kerjasama dengan apotek dan rumah sakit sekitar. Lalu sifat organisasi atau produk dari dalam, memiliki dokter yang terkenal dan terakreditasi. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya yaitu selama ini jika ingin berkonsultasi dengan dokter, kita harus antri berjam-jam di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Begitupun saat ingin membeli obat, tak jarang kita harus berkeliling dari satu apotek ke apotek lain karena obatnya langka. Nah, pada aplikasi ini kita bisa memanfaatkannya karena secara online bisa kita gunakan dimanapun dan kapanpun dengan adanya fitur seperti chat, panggilan suara dan panggilan video dengan dokter yang tersedia 24 jam. Peran teknologi dalam aplikasi ini sangat penting karena jika tidak adanya teknologi dalam aplikasi ini, maka aplikasi tidak akan berjalan lancar.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.